Hambaine senidena tanimena. Energy left in their body finds a benevolent home. Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Valerian and Thousand Planet yang tayang pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang petualangan dua agen khusus yang harus bekerja sama dalam membantu para penduduk dari planet lain. Selain itu, mereka juga harus melawan alien dan ratusan monster agar mereka bisa saling menyelamatkan satu sama lain. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pada tahun 1975. Untuk pertama kalinya umat manusia akhirnya berhasil membuat sebuah stasiun luar angkasa bernama Stasiun Alpha yang dapat menampung para astronot. Setelah puluhan tahun ketika mereka sedang menjalankan misi di sana, mereka terus melakukan pembangunan terhadap Stasiun Alpha. Bahkan mereka juga sering didatangi oleh para astronot lain yang berasal dari berbagai mancanegara. Lalu pada tahun 2150 tiba-tiba sebuah pesawat berukuran besar datang menghampiri stasiun Alpha tersebut, dan tanpa disadari ternyata pesawat itu bukanlah milik umat manusia melainkan milik para alien yang berasal dari planet lain. Sejak saat itulah macam-macam ras alien akhirnya mulai mendatangi stasiun tersebut untuk saling berkomunikasi, membangun sebuah persahabatan. Mereka juga saling bertukar ilmu pengetahuan demi menambah wawasan mereka tentang kehidupan yang ada di seluruh alam semesta. Seiring berjalannya waktu, stasiun Alpha yang awalnya hanya stasiun berukuran kecil kini telah berubah menjadi stasiun yang sangat besar dan mampu menampung lebih dari 10 juta penduduk, sehingga semua orang sering menyebutnya sebagai kota bagi 1000 planet. Kemudian kita diperlihatkan sebuah planet biru bernama Planet Mul. Terlihat para penduduk di sana sedang mengerjakan aktivitas harian mereka, yaitu memanen mutiara dari dalam laut. Selama ratusan tahun mereka hidup dengan damai tanpa adanya gangguan dari dunia luar. Tetapi sayangnya semua itu berubah ketika benda-benda aneh mulai berjatuhan dari atas langit. Tampaknya benda-benda yang berjatuhan dari langit itu bukanlah sebuah meteor ataupun bintang jatuh, melainkan pesawat-pesawat luar angkasa berukuran besar yang terbakar akibat serangan dari pesawat lain. Melihat hal itu, kepala suku yang bernama Havenly mencoba mengajak beberapa penduduk untuk mengecek salah satu serpian dari pesawat tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah pesawat yang sangat besar jatuh menabrak planet itu, sehingga beberapa warga pun mencoba menutup pintu pesawatnya, berharap mereka bisa selamat dari ledakan pesawat tersebut. Namun tanpa mereka sadari, ternyata putri dari kepala suku tersebut masih berada di luar pesawat. Sehingga saat si putri tahu bahwa ia tak bisa menyelamatkan dirinya, ia pun langsung melepaskan energi kosmik dari dalam tubuhnya ke seluruh alam semesta. Hal itu membuat seorang agen khusus bernama Mayor Valerian terbangun ketika ia merasakan energi kosmik masuk ke dalam tubuhnya. Awalnya Valerian sempat kebingungan dengan apa yang ia alami sebelumnya. Namun karena ia tiba-tiba mendapatkan misi baru, ia dan rekannya dan juga pacarnya bernama Laurelin langsung pergi menuju ke planet Girian untuk menemui para tentara lain yang sudah menunggu mereka di sana. Singkat cerita, setelah mereka bertemu dengan para tentara, mereka pun segera pergi menggunakan bis terbang menuju ke sebuah pasar yang biasa disebut sebagai pasar antar dimensi. Di sana mereka mencari benda milik Federasi yang telah dicuri oleh salah satu penjahat bernama Ikon Virus. Dan alasan mengapa pasar itu bernama pasar antar dimensi karena semua orang yang masuk ke pasar itu harus menggunakan kacamata khusus agar mereka bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai macam toko yang tersebar di seluruh alam semesta.
Sebelum menjalankan misi, Valerian sempat mengatakan bahwa ia ingin segera menikahi Loren, tetapi karena saat ini mereka sedang menjalankan misi, Loren pun menyuruh Valerian untuk segera melakukan tugasnya terlebih dahulu. Meski sebenarnya ia senang dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Valerian. Ketika Valerian sudah masuk ke dalam pasar, Loren dan para tentara lain mencoba menghampiri salah satu penjaga. Lalu mereka pun langsung menembakkan sebuah alat khusus padanya sehingga mereka bisa mengontrol tubuh penjaga itu untuk membantu mengamati pergerakan Valerian. Setelah semuanya aman terkendali, Loren pun segera masuk ke dalam pasar tersebut untuk menemui Valerian sambil membawa sebuah alat khusus yang dapat digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Sementara itu, ketika Valerian bertemu dengan salah satu tentara yang sedang menyamar, ia pun diberi sebuah kotak yang mirip dengan kotak milik Loren serta sebuah senjata agar Valerian dapat menggunakan senjata itu untuk menyerang musuh mereka yang ada di dimensi lain. Saat Valerian berhasil menemukan lokasi musuh, ternyata di sana sudah ada beberapa prajurit dari bangsa Mul. Saat itu mereka sedang bernegosiasi dengan Icon agar mereka bisa mendapatkan benda bernama konverter Mul tersebut. Mereka rela menawarkan ratusan mutiara berkilau pada Icon, tetapi tampaknya negosiasi itu tak berjalan mulus saat Icon menyadari bahwa konverter Mul tersebut merupakan hewan asli dari planet Mul yang dapat mengadakan berbagai jenis batu mulia seperti mutiara dan juga berlian. Ketika keadaan di dalam sana sudah mulai memanas, tiba-tiba Valerian datang dan langsung menodongkan senjata ke kepala Icon. Lalu Valerian menyuruhnya untuk memasukkan konverter Mul tersebut ke dalam sebuah kotak yang sebelumnya dibawa oleh Loren. Awalnya mereka mampu menjalankan misi itu dengan lancar, tetapi saat Valerian mencoba mengambil mutiara milik bangsa Mul, tiba-tiba salah satu anjing penjaga menggigit kotak yang ada di tangan Valerian yang membuat alatnya rusak sehingga ia tak bisa mengeluarkan tangannya dari sana. Akhirnya dengan terpaksa Valerian pun berusaha kabur dari sana, tetapi sayangnya ia justru ketahuan oleh salah satu penjaga yang langsung menembakkan bola-bola magnet pada tangan Valerian. Karena bola-bola itu sangatlah berat, Valerian pun akhirnya terjatuh ke dalam tanah. Untungnya di sana ia sempat bertemu dengan alien yang mau membantunya menembakkan bola-bola magnet itu ke arah musuh, hingga akhirnya ia berhasil melepaskan seluruh bola-bola magnet dari tangannya. Namun karena Valerian bersikap tengil pada alien itu, ia hampir saja dimakan oleh ibu dari alien tersebut yang mengira bahwa Valerian telah mengganggu anaknya. Kemudian setelah Loren berhasil memperbaiki kotak yang dipakai oleh Valerian, tiba-tiba para tentara menyuruh mereka untuk segera lari menuju bis karena ternyata di belakang mereka Icon telah mengeluarkan hewan buas peliharaannya untuk mengejar mereka. Di sana mereka semua sempat kewalahan karena hewan buas itu memiliki tubuh yang kebal peluru sehingga Valerian dan Loren terpaksa meninggalkan para tentara yang lain dengan menaiki pesawat mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, setelah mempersiapkan diri, mereka berdua pun segera pergi menuju stasiun Alpha. Di sana terdapat ratusan spesies dari berbagai macam planet. Secara berdampingan, mereka lalu melaporkan sebuah detail misi yang telah mereka lakukan pada seorang jenderal bernama Jenderal Octo. Kemudian, Jenderal Octo juga memberitahu mereka tentang masalah baru yang saat ini terjadi di stasiun Alpha. Jenderal Octo mengatakan bahwa mereka telah menemukan zona radioaktif di dalam stasiun yang ukurannya terus membesar seiring dengan berjalannya waktu. Mereka telah mengirim beberapa robot, bahkan beberapa pasukan khusus untuk mengecek zona tersebut, tetapi sayangnya semua itu sia-sia karena tak ada seorang pun yang berhasil kembali hidup-hidup. Tak lama kemudian, seorang komandan bernama Komandan Arun datang sambil mengatakan bahwa ia dan pasukannya akan segera membersihkan zona merah tersebut.
Sehingga para anggota Dewan Keamanan pun menugaskan Valerian dan Loren untuk mengawal sang komandan. Meski Komandan Arun tak menginginkan hal itu. Lalu ketika mereka semua sedang bersiap-siap, Komandan Arun tiba-tiba memasuki salah satu ruangan, di mana di sana terdapat beberapa anak buahnya yang saat itu sedang menginterogasi salah satu penduduk dari bangsa Mul. Entah apa alasan Komandan Arun menyembunyikan penduduk Mul itu dari semua orang, termasuk sang jenderal. Tetapi tampaknya ia tak ingin mereka tahu bahwa ada beberapa penduduk Mul yang berhasil selamat dari kehancuran yang terjadi di planet mereka. Singkat cerita, ketika sang komandan dan para perwakilan alien sedang melakukan rapat untuk menjalankan misi, tiba-tiba alarm keamanan yang ada di markas itu berbunyi. Another on section B. Sehingga Valerian dan Loren pun segera melakukan evakuasi terhadap para atasan mereka. Tetapi sayangnya mereka terlambat. Para penduduk berhasil menerobos masuk serta melumpuhkan seluruh orang yang ada di sana. Mereka lalu mencari keberadaan sang komandan, dan setelah mereka berhasil mendapatkannya, entah mengapa tiba-tiba para penduduk Mul itu pergi begitu saja tanpa melukai siapapun yang ada di dalam ruangan tersebut. Valerian yang berhasil melepaskan diri langsung menyuruh Loren untuk melepaskan sang jenderal dan orang-orang yang lain, sementara ia akan mencoba untuk mengejar sang komandan karena mereka telah memasang alat pelacak pada komandan. Loren pun langsung memberikan lokasinya pada Valerian. Hingga akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran antara Valerian dengan para penduduk Mul tersebut. Awalnya Valerian mengira bahwa ia berhasil menangkap pesawat itu, tetapi tanpa disadari ternyata para penduduk Mul itu sangatlah pintar. Dan pada akhirnya Loren pun kehilangan kontak ketika Valerian mulai memasuki zona radioaktif. Melihat hal itu, Loren berencana untuk mengejar Valerian sendirian, tetapi sayangnya jenderal tak mengizinkannya karena ia tak ingin kehilangan dua agen terbaiknya dalam waktu bersamaan. Untuk mencegah Loren kabur, sang jenderal pun menugaskan beberapa orang untuk menahannya, tetapi sayangnya hal itu sia-sia karena kemampuan bela diri Loren sangatlah hebat. Loren kemudian menghampiri tiga makhluk kembar bernama Dogen Dagus yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi untuk membantunya mencari lokasi di mana Valerian berada saat ini. Para Dogan lalu membawa Loren menemui sang penyelam bernama Bingo, dan mereka berdua pun langsung pergi menuju ke dasar danau untuk mencari seekor ubur-ubur selaput otak yang biasa hinggap di tubuh paus alien. Dengan berhati-hati mereka akhirnya berhasil menemukan ubur-ubur tersebut, tetapi ketika mereka menangkapnya, tiba-tiba para paus alien raksasa itu mengamuk dan langsung mengejar mereka. Setelah berhasil membawa ubur-ubur itu ke daratan, para Dogan menyuruh Loren untuk memasukkan kepalanya ke dalam ubur-ubur tersebut agar ia bisa melihat apa yang telah dilihat oleh Valerian sebelumnya. Tanpa berlama-lama, setelah Loren berhasil menemukan keberadaan Valerian, ia pun langsung memasukkan cairan oksigen ke dalam mulutnya hingga akhirnya Valerian terbangun dari pingsannya. Lalu ketika Valerian sedang memperbaiki pesawatnya, Loren tak sengaja memegang seekor kupu-kupu yang ternyata itu merupakan sebuah umpan. Hingga akhirnya Loren ditangkap oleh para alien yang merupakan ras bulan bator, dan ia pun dibawa menuju ke wilayah kerajaan mereka. Jika Valerian nekat masuk ke dalam wilayah itu, maka ia akan melanggar perjanjian diplomatis dengan para bulan bator. Sehingga ia pun terpaksa masuk ke dalam sebuah tempat bernama Lembah Surgawi untuk mencari alien ras Glamopod yang mampu merubah menjadi makhluk lain. Setelah Valerian berhasil menemukan seorang Glamopod, ia meminta Glamopod bernama Babel untuk membantunya mencari Loren, dan Valerian pun berjanji bahwa ia akan memberikan jaminan kebebasan pada Babel jika mereka berhasil menyelamatkan Loren.
Dengan memasukkan Valerian ke dalam tubuhnya, Babel pun langsung mengubah dirinya menjadi seperti para Bulon Bator, dan akhirnya mereka berhasil memasuki wilayah kerajaan Bulon tanpa diketahui sama sekali. Sementara itu, ketika Loren mencoba berkomunikasi dengan para Bulon, ternyata para Bulon itu tak bisa menggunakan bahasa Inggris, dan saat Loren mencoba menggertak mereka, ia malah disemprot oleh salah satu Bulon tersebut. Di sisi lain, saat Valerian dan Babel sedang mencari Loren, mereka malah disuruh oleh para Bulon untuk mengantarkan makanan kepada Raja Bulon. Tetapi tanpa mereka sadari, di sana mereka malah bertemu dengan Loren yang saat itu juga ikut mengantarkan makanan. Awalnya mereka berencana membawa Loren kabur ketika para penjaga lengah. Namun saat mereka menyadari bahwa Raja Bulon hendak memakan Loren, Valerian pun langsung menyerang mereka hingga ia berhasil mengalahkan seluruh pasukan Bulon yang ada di sana. Lalu ketika mereka menyadari bahwa pasukan Bulon datang, mereka pun langsung berlari ke arah para pasukan itu untuk kabur melalui gorong-gorong yang ada di lantai. Setelah berhasil lolos dari para Bulon, Valerian dan Loren berniat untuk melanjutkan pengejaran mereka. Tetapi saat akan mencari keberadaan Babel, ternyata Babel mengalami luka yang sangat parah hingga akhirnya ia meninggal dan berubah menjadi pasir. Di sisi lain, ketika Jenderal Okto menemukan salah satu penduduk Mul yang ditahan, ia pun mulai mencurigai Komandan Arun, sehingga ia meminta para petinggi untuk menjadi pemimpin dalam misi menangkap para penduduk Mul serta menyelamatkan sang komandan. Kemudian, Jenderal Okto langsung menurunkan beberapa pasukan khusus terbaiknya untuk pergi menuju zona merah. Sementara itu, ketika Valerian dan Loren berhasil menemukan lokasi di mana orang-orang dari bangsa Mul berada, tiba-tiba mereka dihampiri oleh salah satu penduduk Mul bernama Suri yang merupakan anak dari kepala suku Havenli. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah dinding aneh yang telah dibuat oleh bangsa Mul. Dan ketika sudah ada di dalamnya, ternyata selama ini zona merah yang mereka temukan bukanlah zona radioaktif, melainkan sebuah pesawat yang telah dibuat oleh para penduduk Mul. Di sana, Havenli menjelaskan alasan mengapa Valerian mengetahui keberadaan mereka, yaitu karena di dalam tubuh Valerian terdapat jiwa putri mereka yang bernama Putri Liho. Tampaknya jiwa Putri Liho menyadari bahwa Valerian merupakan seseorang yang bisa membantu mereka karena Valerian memiliki pribadi yang sangat baik. Selain itu, Havenli juga menceritakan bahwa sebelum planet mereka hancur, mereka telah hidup dalam kedamaian hingga terjadi peperangan tepat di atas planet mereka. Peperangan besar itu pun akhirnya dimenangkan oleh ras manusia. Namun sayangnya, pesawat musuh yang memiliki ukuran besar malah jatuh ke planet Mul hingga membuat planet itu hancur dan meledak. Setelah kejadian itu, para penduduk Mul yang berhasil menyelamatkan diri di dalam serpian pesawat pun mencoba bertahan hidup dengan cara mempelajari segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk cara menanam buah-buahan. Selama bertahun-tahun, mereka terombang-ambing di angkasa. Hingga akhirnya pesawat mereka diambil oleh ras alien lain dan dibawa menuju stasiun Alpha. Di sana mereka pun mencoba mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan baru, termasuk bahasa pemrograman yang sangat canggih. Dan setelah mereka menguasainya, mereka pun mulai membangun sebuah pesawat sendiri. Tak hanya itu, mereka juga telah menciptakan alat yang dapat menirukan planet mereka, tetapi mereka membutuhkan satu-satunya konverter Mul yang dibawa oleh Loren, serta sebuah mutiara yang dicuri oleh Valerian. Mendengar hal itu, Valerian dan Loren akhirnya mengembalikan konverter Mul serta mutiara tersebut sambil berharap agar para penduduk Mul bisa memulihkan peradaban mereka lagi. Lalu ketika sang ratu mulai menumpahkan mutiara-mutiara itu ke dalam alat ciptaan mereka, alat itu pun langsung mengubah seluruh isi pesawat menjadi seperti dunia yang sebelumnya mereka tempati.
Sebelum pergi, para penduduk Mul sempat berterima kasih pada Valerian dan Loren. Tetapi saat mereka menyadari bahwa para pasukan khusus telah mengepung pesawat itu, Valerian pun meminta mereka mematikan alat yang mengganggu sinyal komunikasi mereka agar ia bisa menghubungi Jenderal Octo untuk menghentikan misi penyerangan tersebut. Valerian kemudian meminta Jenderal untuk menghentikan penyerangan. Tetapi karena Jenderal Octo belum memiliki cukup bukti untuk membawa Komandan Arun ke pengadilan atas hancurnya planet Mul akibat peperangan yang dipimpin oleh Komandan Arun, ia pun meminta Valerian membiarkan Komandan Arun berbicara. Tetapi tanpa disadari, Komandan Arun justru memberikan perintah pada pasukan miliknya untuk menyerang semua orang termasuk Jenderal Octo. Melihat hal itu, Valerian pun bergegas pergi keluar dinding untuk membantu para pasukan khusus yang lain dalam menghentikan pasukan Jenderal Arun. Akhirnya mereka berhasil menghentikan pasukan Jenderal Arun. Kemudian Valerian segera kembali ke dalam pesawat tepat saat pesawat itu lepas landas dan pergi menggunakan alat teleportasi. Jenderal Octo yang mengira bahwa ia gagal menangkap Komandan Arun, tetapi tanpa disadari ternyata para penduduk Mul telah menangkap Komandan Arun di sana. Sehingga Jenderal Octo pun menyuruh para pasukan khusus untuk menahan Komandan Arun dan membawanya menuju ke tempat pengadilan. Di sisi lain, setelah Valerian memastikan bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan bangsa Mul, ia dan Loren pun segera kembali menuju stasiun Alpha agar mereka bisa menyelesaikan laporan tentang misi mereka. Di akhir film, kita diperlihatkan Valerian yang melamar Loren menggunakan cincin mutiara dari bangsa Mul, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tunggu video berikutnya. Bye bye. Will you do me the honor of becoming